Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadiratnya yang berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Yang dengan kesempatan ini kita bisa menjalankan berbagai tugas dan kewajiban kita. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini akan berlangsung terus sampai akhir hayat kita. Amin ya mujibas sa'il. Dalam kesempatan kajian subuh pagi ini, saya ingin membacakan salah satu ayat dari surat Ar-Ra'd, surat ke-13, yakni berupa ayat ke-28 dari surat itu, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 27, yang antara lain menyebut orang-orang yang taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah. Lalu pada ayat 28 ini disebut siapa gerangan orang-orang yang kembali kepada jalan yang benar itu. Siapa gerangan orang-orang yang benar-benar bertaubat itu. Dikatakan dalam ayat 28 dari surat Ar-Ra'd ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yakni orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka merasa tenang, tentram, ayem, bi dzikrillah, dengan menyebut, dengan berzikir kepada Allah. Jadi orang yang bertaubat, orang yang kembali kepada kebenaran itu adalah orang-orang yang beriman. Dan hatinya merasa tentram, merasa tenang dengan menyebut Allah. Dengan zikrullah mereka merasa tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah
bahwa hanya dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah, dengan menyebut nama Allah, tatmainnul qulub, hati-hati manusia itu akan merasakan ketenangan, ketentraman. Saya ingin fokus pada kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan zikrullah hati-hati akan menjadi tentram, akan menjadi tenang. Dalam kalimat ini terdapat sebuah ungkapan yang oleh ahli tata sastra Arab, ahli ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, khususnya ilmu ma'ani, mereka sebut sebagai kalimat qasar, kalimat meringkas atau membatasi, yakni membatasi sesuatu pada sesuatu, yakni membatasi ketenangan hati hanya pada zikrullah. Dalam sastra Arab ini terjadi banyak cara untuk mengungkapkan kalimat qasar itu, kalimat membatasi sesuatu hanya pada sesuatu. Dulu saya singgung mengenai nafi dan istisna, kalimat negatif lalu kemudian disertai dengan istisna, dengan pengecualian. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini berarti membatasi Tuhan itu hanya pada Allah semata, tidak pada yang lain. Ada yang bentuk lain lagi seperti yang ada dalam ayat ini. Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrullah hati-hati akan menjadi tentram, tidak dengan yang lain. Ini kalimat qasar yang bentuknya adalah taqdimu ma haqquhu ta'khiru dalam ungkapan para ahli ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani sebagai bagian dari ilmu sastra Arab. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya sesuatu itu diakhirkan. Seperti pada kalimat sebelumnya, wa tatma'innu qulubuhum, dan tenang qulubuhum, hati-hati mereka. Bidzikrillah, dengan zikrullah. Ini kalimat normal, kalimat biasa. Hati-hati manusia itu, hati-hati orang yang bertaubat tadi, tatma'innu, tenang, bidzikrillah, dengan zikrullah. Ini kalimat normal. Ada kata kerja, ada pelaku, kemudian diikuti dengan bidzikrillah. Tapi dalam kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub terjadi apa yang disebut dengan taqdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Dalam kalimat normal mestinya ala tatmainnul qulubu bidzikrillah. Ingatlah bahwa hati-hati itu akan tenang, akan tentram dengan zikrullah. Ini kalimat normal. Tapi ini tidak demikian Allah menyusun kalimat ini. Allah menyebut bidzikrillah terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan tatmainnul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ala tatmainnul qulubu bidzikrillah sebagai bentuk bahasa yang biasa, normal. Apa faedah dari taqdimu ma haqquhu ta'khir ini? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan ini. Faedahnya adalah menunjukkan arti qasar, arti membatasi sesuatu pada sesuatu.
yakni membatasi ketenangan jiwa, ketenangan hati itu hanya dengan jalan zikrullah. Sama kita dalam surat Al-Fatihah yang biasa kita baca paling tidak 17 kali dalam sehari. Kita menjumpai kalimat qasr dalam bentuk mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Yakni ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam kalimat yang normal itu mestinya berbunyi na'buduka wa nasta'inuka. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Wa nasta'inuka, dan kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Ini kalau bunyi ayat itu na'buduka wa nasta'inuka. Ini kalimat normal, fi'il, fa'il, kata kerja, pelaku, dan kemudian objeknya atau pelengkap pendelitanya disebut lebih akhir. Kami mengabdi, kami menyembah kamu. Kanya itu di akhir. Na'buduka wa nasta'inuka. Tapi yang terjadi dalam ayat ini sebaliknya. Justru kamunya disebut terlebih dahulu dengan merubah dhamir kaf menjadi iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita tanpa sadar tapi spontan menerjemahkannya tidak kami menyembah kamu, tapi hanya kepadamulah kami menyembah. Dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Inilah yang disebut dengan kalimat qasr. Membatasi ibadah, membatasi permintaan pertolongan hanya kepada Allah semata, tidak kepada yang lain. Maka dalam ayat yang saya kutip tadi dari surat Ar-Ra'd terjadi taqdimu ma haqquhu ta'khir tadi. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Maka dalam terjemahan-terjemahan resmi yang teliti, dari terjemahan-terjemahan Al-Quran yang ada, itu selalu diterjemahkan dengan hanya juga. Sama dengan kita, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Maka dalam ayat ini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah itulah tatmainnul qulub. Hati-hati ini akan menjadi tentram, akan menjadi tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, memang banyak sekali penelitian ilmiah di barat maupun di timur yang meneliti sejauh mana pengaruh zikir, suara-suara merdu dari kalimah thayyibah. Entah itu berupa ayat-ayat suci Al-Quran yang dilantunkan dengan merdu. Zikir-zikir, solawat dan lain sebagainya yang dilantunkan dengan penuh kehusuan. Sangat berpengaruh terhadap ketenangan jiwa, ketenangan hati orang yang mendengarnya dengan seksama. Ini banyak penelitian dilakukan dan sudah dilaporkan dalam berbagai forum seminar, forum simposium dan lain sebagainya. Tidak kita ragukan bahwa bacaan-bacaan zikir yang baik, yang benar akan berdampak sangat bagus terhadap ketenangan hati seseorang. Tapi juga kita ingin mengingatkan bahwa ketenangan hati yang diinginkan dalam Islam itu bukan hanya sekedar ketenangan hati ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan. Zikir-zikir dan bacaan sholawat disampaikan dengan merdu. Tidak sekedar di situ saja. Tapi ketenangan hidup yang diinginkan oleh setiap muslim adalah ketenangan hidup baik ketika mendengar ayat-ayat
mendengarkan zikir-zikir, tapi juga ketenangan hidup dalam kehidupan yang selebihnya dari itu. Dalam kehidupan pada umumnya. Maka disinilah timbul pertanyaan, bagaimana zikrullah akan membuat hati manusia menjadi tenang, menjadi tentram, bukan hanya ketika mendengar zikir-zikir itu, bukan hanya ketika melantunkan zikir-zikir dan sholawat itu, tetapi tenang dalam arti yang sebenar-benarnya, dalam arti kehidupan seluruhnya. Disinilah perlu kita perhatikan salah satu bagian dari firman Allah di surat Al-Jumu'ah yang tadi dibacakan oleh imam kita di masjid ini, yakni ayat 9 dan ayat 10 dari suratul Jumu'ah. Dalam kedua ayat ini Allah menyebut dengan sangat harmonis, dengan sangat serasi dua bentuk zikrullah. Pada ayat 9 ada zikrullah dan pada ayat 10 ada zikrullah yang lain. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, azan hari Jumat sudah berkumandang, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk zikrullah, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Di sini para ulama mengatakan bahwa penyebutan kata al-bai', jual beli ini termasuk apa yang disebut dalam ilmu balaghah sebagai itlaqul juz'i wa iradatul kull. Yang disebut bagiannya saja, tapi sebetulnya yang dimaksud adalah keseluruhan. Maksudnya yang disebut hanya akad atau aktivitas jual beli, transaksi jual beli, tapi sebetulnya yang dimaksud di sini adalah segala aktivitas duniawi. Ini yang disebut dengan itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebut bagiannya, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Keseluruhan aktivitas duniawi hendaklah kamu tinggalkan ketika azan Jumat berkumandang. Dalam rangka apa? Dalam rangka fas'au ila dzikrillah. Dalam rangka bersegera mengingat Allah. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, apabila kamu memang benar-benar mengetahui. Kemudian pada ayat ke-10, ayat berikutnya, Allah melanjutkan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan manakala apabila sholat Jumat sudah ditunaikan, sudah selesai sholat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah bagian dari karunia Allah. Si tukang ojek kembali ke ojeknya. Si pedagang di pasar kembali ke pasar. Si ASN, aparatur sipil negara, silahkan kembali ke kantor-kantor tempat mereka menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Supir-supir taksi silahkan kembali ke taksi-taksinya. Kembalilah semuanya. Wabtaghu min fadlillah.
Dan ingat, wadhkurullaha katsira. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyak. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan semoga Anda sekalian tergolong hamba-hamba Allah yang memperoleh kesuksesan, keberhasilan, keberuntungan. Jadi ada perintah untuk zikrullah pada ayat ini, yakni ketika kita kembali kepada aktivitas duniawi kita. Ketika kita bergumul kembali dengan aktivitas kita bersama di kehidupan dunia ini. Yang satu yang pada ayat 9 surat Al-Jumu'ah adalah zikrullah. Ketika kita memutuskan hubungan dengan aktivitas duniawi. Sebaliknya pada ayat 10 justru zikrullah ketika kita bergumul dengan kehidupan dunia. Disinilah para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa zikrullah yang pertama berbeda dengan zikrullah yang kedua. Paling tidak pada penekanan. Kalau pada zikrullah yang pertama, zikrullah yang bersifat ritual, yang menyerupai peribadatan, zikir-zikir. Para ulama misalnya dalam hal sholat Jumat itu menyebut zikrullah di situ menunjuk kepada sholat Jumat itu sendiri, khutbah, mendengarkan khutbah dari para khatib, dan zikir-zikir yang ada dalam sholat Jumat. Ini adalah zikir yang bersifat ritual. Ritus yang ada dalam sholat Jumat dan berbagai rangkaian. Sedangkan zikir pada ayat ke-10 adalah zikir dalam arti ingat. Zikru hududillahi wa awamirihi wa nawahihi. Ingat akan batas-batas aturan yang digariskan Allah. Ingat akan perintah-perintah Allah. Ingat akan larangan-larangan. Ingat bahwa memanipulasi angka dalam proyek itu adalah sebuah dosa. Ingat bahwa korupsi adalah dosa besar. Ingat bahwa pelecehan seksual adalah dosa yang sangat tidak pantas, apalagi kalau hal itu dilakukan kepada anak didik, entah itu murid, siswi, entah itu santri dan lain sebagainya. Maka zikrullah pada yang kedua ini adalah ingat akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan zikir yang bersifat aktual. Yang pertama bersifat ritual, yang kedua ini bersifat aktual. Yakni ketika ingat kita ini kita wujudkan dalam action kita, dalam langkah nyata kita dalam kehidupan. Insya Allah hanya dengan cara memadukan antara zikir yang ritual dan zikir yang aktual ini, tatmainnul qulub, hati-hati kita akan menjadi tentram, akan menjadi tenang. Tidak mungkin orang yang rajin mengucapkan zikir dengan lisan, apalagi tidak sampai ke dalam hati, lalu mencari ketenangan dalam hidupnya. Senang waktu mendengar zikir itu, waktu melantunkan zikir itu. Tapi ketika selesai dari zikir itu, dia akan gelisah, panik dan lain sebagainya. Kalau dia dalam perilakunya sehari-hari tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang koruptor, bagaimana seorang yang penipu, bagaimana seseorang penjahat akan tenang hidupnya. Walaupun misalnya dia rajin berzikir,
Karena apa? Karena dia akan selalu dihantui oleh rasa khawatir, rasa takut. Takut ditangkap polisi, takut diseret KPK dan lain sebagainya. Maka untuk bisa hati kita tentram dalam arti yang sebenar-benarnya, bukan saja ketika kita mendengar zikir atau melantunkan zikir, tetapi tenang dalam kehidupan ini. Diperlukan perpaduan antara zikir yang ritual dan zikir yang aktual. Mudah-mudahan kita semuanya ini dapat memadukan kedua bentuk zikir itu dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita menjadi tenang, ya, dalam arti yang sesungguhnya. Tenang dalam menghadapi kehidupan dan berbagai tantangannya. Amin ya mujibas sa'ili. Mari kita akhiri dengan doa. Sekali lagi doa yang di situ saya selipkan kepentingan saya dengan maksud untuk minta bantuan. Amin dari hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Ibtigha'an li mardatillahi ta'ala wa talaban listijabati du'aina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha وعافية الأبدان وشفائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم رب الناس أذهب البأس عني. اللهم اشفني. اللهم اشفني. اللهم اشفني من هذا المرض الذي أصابني شفاء عاجلا شفاء تاما كاملا شفاء لا يغادر سقما فإنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.